Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Bulan Ramadan memiliki beberapa nama. Di antara nama yang terkenal adalah bahwa Ramadan dinamakan dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa kira-kira kok bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Quran? Diturunkannya Al-Quran semuanya pertama kali. Yang kedua, kapan? Bukankah Al-Quran itu diturunkan secara bertahap? Kok bulan Ramadan dikatakan bulan Al-Quran? Bukankah Al-Quran diturunkan sepanjang tahun? Kenapa kok bulan Ramadan yang dinamakan bulan Al-Quran? Yang benar mana? Al-Quran turun di bulan Ramadan atau Al-Quran diturunkan sepanjang tahun? Tadi katanya di bulan Ramadan, sekarang sepanjang tahun. Pertama kali di bulan Ramadan, yakin? Bukannya pertama kali turun Iqra? Iqra di bulan Ramadan bukan? Bukan. Al-Quran itu diturunkan melalui dua tahap atau dua proses. Proses yang pertama diturunkan oleh Allah secara total dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Saya ulangi, Al-Quran diturunkan melalui berapa proses? Dua proses. Proses yang pertama, Allah turunkan Al-Quran secara total. Secara total itu maksudnya apa? Makbleg kabehan. Dari Lauhul Mahfuz di sisi Allah ke sebuah tempat namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempatnya di langit dunia. Langit dunia itu yang mana? Yang kelihatan. Loh, kita langit-langit ya. Maksudnya dua ya. Yang kelihatan itu namanya langit dunia. Langit lapis pertama. Ini proses yang pertama. Proses yang kedua, Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan proses yang kedua ini secara bertahap. Bisa dipahami? Berapa proses? Dua. Yang pertama, total dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Proses yang kedua, dari Baitul Izzah secara bertahap diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bawa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kira-kira yang turun di bulan Ramadan itu proses pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Yang di bulan Ramadan. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama di Masjid Jensud. Yang pertama. Jadi kejadian diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz secara total kemana tadi?
Baitul Izzah di langit dunia itu kejadiannya di bulan Ramadan. Tepatnya di malam Lailatul Qadar. Dalilnya surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya proses yang pertama. Ya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi SAW yang paling faham tentang isinya Al-Quran, beliau mengatakan unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara total ke langit dunia. Wa kana Allah azza wa jalla yunziluhu ala Rasulullah sallallahu ba'dahu ithri ba'd. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga Imam Az-Zahabi. Sudah, berarti bisa dipahami ya kenapa kok bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Quran. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana? Kalau kita sudah tahu Ramadan ini bulan Al-Quran, terus apa yang harus kita lakukan? Jadi selama ini kita itu ngaji, berusaha untuk memadukan antara teori dengan apa? Praktek. Ini yang selama ini berusaha kita terapkan. Jadi tahu Al-Quran itu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ini namanya teori. Terus prakteknya gimana? Ya. Jadi ngaji itu usahakan jangan cuma belajar apa? Teori. Nanti kalau cuma belajar teori, orang mengatakan teori. Bagaimana prakteknya? Ini lebih penting lagi. Karena belajar itu cuma sarana, tujuan utamanya amal. Amal itulah praktek. Ya. Maka saya katakan setelah kita tahu kenapa kok bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Quran, terus aplikasinya gimana? Prakteknya setelah kita tahu bulan Ramadan bulan Al-Quran, bagaimana kita prakteknya mengamalkan bulan Ramadan bulan Al-Quran? Minimal perlu 4 level. Berapa? 4 level. Level yang paling rendah yang pertama, belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan. Ini level yang paling rendah. Kalau level ini sudah dipenuhi, naik level yang kedua. Apa kira-kira? Memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran. Ini level yang keberapa? Kedua. Memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran. Level yang ketiga, level di atasnya adalah berusaha untuk memahami dan merenungi isi Al-Quran. Sudah, ini level keberapa? 3. Berusaha apa? Memahami dan merenungi kandungan Al-Quran. Dan level yang paling tinggi adalah mengamalkan isi Al-Quran. Berapa level? 4 level. Kita level yang keberapa? Yo masa Arab numpak apa jenis manjat? Apa jenis ke? Tangga ujuk-ujuk langsung melompat mengduhur. Ya dari mana dulu? Dari bawah dulu. Ya.
Walaupun pelan tapi pasti. Ya. Kalau orang langsung pengen loncat ke atas, apa yang terjadi? Kepleset, tiba tugel sikile. Ya. Jadi harus bertahap. Yang pertama belajar membaca Al-Quran. Amat disayangkan, masih banyak di antara kaum muslimin yang terjangkiti buta huruf Al-Quran. Dan amat disayangkan, ternyata penyakit ini juga menjangkiti nuwun sewu tidak sedikit dari akademisi. Punya gelar S1, S2, S3, profesor dalam bidang umum, tapi maca Al-Qur'ane nol putul. Nol putul tahu? Apa nol putul? Nol besar. Ya wis nol putul lah, terserah. Saya tidak katakan semuanya, banyak alhamdulillah yang masya Allah ya, ahli ekonomi juga ahli baca Quran banyak. Tapi kayaknya lebih banyak yang bacaan Al-Qur'annya masih grotal-geratul alias terbata-bata. Ini sangat disayangkan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang awalnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, kemudian beliau revisi penilaian itu dan hadis ini dikatakan dhaif oleh beliau. Disebutkan innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang yang pinter dalam urusan duniawi namun dia jahil dalam urusan akhirat. Contohnya kayak tadi, kalau disuruh ngitung, ya, pinter, tapi kon maca Quran bingung. Yeah. Dan kadang-kadang sampai bacaan suratan yang minimal dibaca 17 kali dalam sehari pun masih keliru-keliru. Tajwidnya, panjang pendeknya, gunnahnya. Dan penyakit ini, tidak lancar membaca Al-Quran ini, amat disayangkan juga menjangkiti bukan hanya orang-orang yang ahli dalam ilmu umum, tapi juga menjangkiti sebagian orang yang kelihatannya rajin ngaji, menghadiri pengajian sampai puluhan, belasan tahun, tapi ternyata dia suruh baca Al-Quran masih salah-salah. Kemana-mana Masya Allah penampilannya Masya Allah ya. Orang pikir kita kayaknya ustadz gede gitu. Tapi begitu suruh ngimami peletat. Al-kafirun ora rampung-rampung. Dan ini sangat memprihatinkan jamaah yang kami hormati. Orang mengiranya sudah wah, jebule memprihatinkan. Ya. Maka mari yang merasa bacaannya belum benar, belum baik, dan alhamdulillah merasa ini lebih mending ini orang yang bacaannya tidak baik merasa bacaannya tidak baik, ini lebih baik daripada orang yang sudah bacaannya tidak baik tidak merasa waduh ki paling repot ki ngadepi wong kayak iki. Ini dalam istilah Arab jahilun murakkab. Apa? Jahilun murakkab. Apa ya terjemahannya? Nuwun sewu, terjemahannya ya mandan ora kepenak dirungokaken. Jahilun murakkab kuwi terjemahan bebasnya nuwun sewu nggih. Nuwun sewu nggih. Bodoh kuadrat. Apa? Bodoh kuadrat. Apa itu bodoh kuadrat? Bodoh kuadrat itu wong bodoh orang ngerasa bodoh. Itu repot banget.
Wis kaya gue karepe dadi imam maning. Dan gak mau diganti sama orang lain. Merasa dia paling tua, merasa dia yang paling mengawali masjid yang ada di kampung itu. Sehingga ketika ada orang yang lebih baik bacaannya cuma gara-gara golek lahir telat alias lebih muda, alasannya belum tua, belum boleh banyak bicara. Alasannya sinom kok beri ngana. Padahal bacaannya bagusan yang muda. Tapi bukan berarti yang muda selalu bacanya lebih baik dari yang tua. Jangan GR dulu yang muda-muda. Belum tentu juga. Ya. Maka kesempatan di bulan Ramadan. Walaupun harus mulai dari Iqra jilid pertama. Walaupun harus mulai dari alif ba ta a ba ba a ba ba a ba ta a ba a ba a. Ora apa-apa. Malu enggak suruh mulai dari itu? Malu enggak? Malu itu nyolong rambutan. Sinau kok malu? Enggak, jangan malu. Ya. Ini level yang pertama. Apa itu? Belajar membaca Al-Quran. Makanya saya dengar di beberapa masjid mushola itu ada TPQ khusus untuk orang-orang tua. Oh, bagus sekali itu. Jadi selama ini image-nya TPQ adalah untuk anak-anak, harus kita hapus. Karena kenyataannya masih banyak orang-orang yang tua, yang dewasa belum bisa baca Al-Quran. Bahkan kalau di zaman kita ini, anak-anak yang di SDIT atau yang di MI atau yang di pondok, ya, itu malah bacaannya lebih baik daripada siapa? Daripada orang tuanya. Ya, ini level yang pertama. Level yang kedua, kalau kita sudah pintar, sudah bagus bacaan Al-Quran kita, maka kita melangkah ke level yang kedua. Apa tadi? Memperbanyak membaca dan menghafal. Kalau bisa, jangan menghafal Al-Quran kalau bacaannya belum benar. Khawatirnya yang dihafal keliru. Nek wis kadung keliru golek dandani luwih angel. Ya. Apalagi kalau misalnya kekeliruannya sampai sudah merubah makna. Ya. Dan ini banyak. Ha dibaca apa? Ha dibaca ha, sin dibaca shin. Itu merubah makna. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Benar apa keliru? Benar apa keliru? Ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Benar apa keliru? Benar apa keliru? Dia keliru walaupun ketone fasih. Ya. Yang betul apa? Qawlan sadida. Pakai apa? Sin. Bukan sod juga. Ya, sin. Terus kenapa Ustaz kalau keliru sin karo shin? Artinya beda banget. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Sing bener ya, sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkanlah perkataan yang baik, yang lurus, ya, yang tepat. Itu artinya kalau maknanya aslinya sadida. Kalau dirubah jadi syadida, ucapkanlah perkataan yang kasar. Priwen jajal. Berarti kita ini disuruh ngomong apa? Kasar. Artinya kan beda banget. Makanya sebelum ngapal benerin apa dulu? Bacaannya, tajwidnya yang benar, makharijul hurufnya sebelum tajwid, makharijul hurufnya, makhrajnya yang benar. Nah, kalau sudah benar, baca perbanyak membaca Al-Quran, syukur-syukur ngafal. Saya bacakan teladan dari para ulama kita, bagaimana mereka memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kana Qatadatu yakhtimu fi kulli sab'in daiman. Seorang ulama namanya Imam Qatadah.
Imam Qatadah rahimahullah. Beliau di luar Ramadan sepanjang tahun beliau selalu khatam seminggu sekali. Sepanjang tahun kue mulai kawit cilik nganti mati. Kue sepanjang tahun. Berapa kali? Seminggu sekali. Kados sinten? Boten kados kula kali jenengan. Itu kalau di luar Ramadan. Begitu masuk Ramadan, gasnya ditambahi. Wa fi Ramadan fi kulli thalathin. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, 3 hari sekali khatam. Berapa? 3 hari sekali khatam. Berarti sedina berapa juz? 10. Ternyata masih ada yang lebih dari itu. Wa fil ashril awakhir. Ketika masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, gase dipolakan. Kulla lailatin. Semalam sekali khatam. Bila? Semalam 1 kali. Semalam 1 kali. Semalam 1 kali. Siapa ini? Imam Qatadah. Ada yang lebih dari itu. Imam Syafi'i rahimahullah. Wa kana lisy-Syafi'i fi Ramadhan 60 khatmah. Adalah Imam Syafi'i. Di bulan Ramadan 1 bulan beliau khatam 60 kali. 1 bulan. Berapa khatamnya? 60 kali. Awan sepisan, bengi sepisan. Awan sepisan, bengi sepisan. Awan sepisan, bengi sepisan. Itu namanya mengamalkan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Jadi ini Ramadan bulan Quran ngarep TV terus. Ini jenenge butuh bulan Quran, gue jenenge bulan TV. Ya. Dipitet gue TV nenek bulan Ramadan. Ya. Apalagi TV-TV yang isinya cuma sinetron, gosip, film India, apa maning, lawak. Matikan itu, matikan. Itu ganggu. Tadi pagi makanya saya nyampaikan pengajian di Masjid Agung Purbalingga, disiarkan Radio Insani, judulnya apa? Maling puasa. Gue maling puasa gue. Yang mencuri pahala puasa kita itu. Waktu kita habis, pahala kita habis, matikan sudah. Ya. Bikin fakta kesepakatan. Suami, istri, anak-anak. Ramadan pet. Ya, ngaji sudah. Ustaz, apa boleh Ustaz khatam kurang dari 3 hari? Apa boleh khatam kurang dari 3 hari? Kok timbul pertanyaan itu? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min 3. Orang yang khatam Al-Quran kurang dari 3 hari tidak faham Al-Quran. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang khatam kurang dari berapa? 3 hari tidak faham Al-Quran. Terus bagaimana Ustaz? Para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan ya tergantung orangnya. Ada orang yang memang levelnya ya nggak boleh kurang dari 3 hari. Tapi ada orang-orang yang mungkin kayak model-model Imam Syafi'i, cerdas banget ya, paham beliau. Ini kata Imam Nawawi. Kata Imam Ibnu Rajab, beliau bukan melihat tergantung orangnya, beliau melihat tergantung waktunya, tergantung tempatnya. Ini kan cuma spesial di bulan apa? Ramadan. Karena waktunya spesial, maka mereka berusaha untuk mengejar berbanyak khatam. Atau tempatnya di Mekah misalnya. Mumpung di Mekah terbatas harinya, berusaha untuk memperbanyak. Ulama yang lain seperti Syekh bin Baz,
Beliau mengatakan, ya alangkah baiknya tetap tidak kurang dari berapa? 3 hari. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak membedakan orang, tidak membedakan tempat, tidak membedakan waktu. Beliau hanya mengatakan orang yang khatam kurang dari 3 hari tidak paham isi Al-Qur'an. Saya sampaikan ini sekedar untuk pengetahuan, ya. Tapi ya kayaknya Arab khatam kayak Imam Syafi'i kayaknya urung gutul ya. Sing telu dina sepisan bae kayane esi adoh ya. Pitung dina bae sih esi adoh. Ustaz, itu mungkin enggak sih Ustaz? Mungkin, ya. Gini ya, saya kasih teknis, jenengan boleh pakai, boleh tidak. Ini cuma teknis cara gampang. Panjenengan pakai teknis yang lain enggak ada masalah. Kalau pengen khatam sebulan sekali, insya Allah gampang. Bulan itu rata-rata 30 hari. Sedangkan Al-Quran itu berapa? 30 juz. Berarti kalau kita pengen khatam, baca saja 1 hari 1 juz. Misal 1 hari 1 juz. 1 juz kan banyak Ustaz. 1 juz berapa halaman? Berapa lembar? 10 lembar. Berarti 10 lembar itu sama dengan berapa halaman? 20 halaman. Akeh temen Ustaz. Dibagi sholat 5 waktu. Dibagi sholat 5 waktu. Berarti 10 dibagi 5 berapa? 2 lembar alias 4 halaman. Esi kakean ya wis dibagi maning sedurunge sholat selembar, sebare sholat selembar. Mau sholat subuh maca selembar disit, bar sholat subuh selembar. Arab sholat duhur selembar, bar sholat duhur selembar. Terus esi kakean. Ya Allah. Esi kakean ya kebangetan temen. Maca Quran 30 lembar ora akeh. Maca Quran selembar tok. Mau sholat habis sholat kebanyakan. Ya kebangetan lah kayak gue ya. Sudah dikasih teknis yang gampang. Ustaz, insya Allah bulan Ramadan ini saya nggak pengen cuma sekali Ustaz. Tahun kemarin saya sekali. Bulan ini saya pengen 2 kali. Gampang. Tinggal saja ditambah halamannya. Tinggal ditambah lembarnya. Kalau khatam sekali berarti mau sholat sekali. Mau sholat satu lembar, setelah sholat 1 lembar. Kalau pengen khatam 2 kali, tinggal kalikan 2. Mau sholat 2 lembar, setelah sholat 2 lembar. Pengen khatam 3 kali, mau sholat 3 lembar, setelah sholat 3 lembar. Pengen khatam 4 kali, 4 lembar, sudah gitu saja ya. Tapi konsisten. Aja dina pertama 4 lembar, dina kedua prei. Nganti 10 hari terakhir prei. Ya ora dadi. Ya, konsisten memang membutuhkan perjuangan. Ini level yang keberapa? Level yang kedua. Level yang ketiga, berusaha memahami kandungan Al-Quran. Dan inilah sarana kita bisa menikmati membaca Al-Quran. Jadi orang itu akan terasa nikmat membaca Al-Quran itu kalau dia faham apa yang dia baca. Misalnya panjenengan gak bisa bahasa Inggris sama sekali, terus kon maca buku cerita bahasa Inggris sing jerene apik banget, panjenengan bisa nangis membaca buku itu? Bisa, ora paham. Bukan karena nangis terbawa alur ceritanya, tapi nangis karena mergane ora paham ya. Makanya Imam At-Tabari rahimahullah beliau mengatakan, saya heran dengan orang yang membaca Al-Quran namun dia tidak memahami maknanya. Bagaimana mungkin dia merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Jadi Al-Quran itu akan terasa nikmat dibaca kalau kita faham.
Supaya kita paham bagaimana ustaz yang paling sip ya belajar bahasa Arab. Ustaz yang wis tua banget ya ustaz, kayaknya angel. Ya sudah, terjemahan Al-Quran. Itu Al-Quran terjemah disanding. Coba angkat tangan yang di rumahnya nggak punya Quran terjemah. Oh, yang punya Quran terjemah. Kisi kurang angkat tangan sing kepriwe. Kayaknya wedi riak niki. Ya. Quran terjemah itu jangan buat hiasan di rumah. Baca satu halaman terjemahan sedina sehalaman, sedina sehalaman. Minimal panjenengan itu seumur hidup tahu sepisan lah. Pernah sekali membaca Quran terjemah dari awal sampai akhir, minimal gue. Masa sebidak tahun ora tahu maca terjemahan Al-Quran nganti rampung, ya. Sekali satu lembar supaya kita bisa merasakan nikmat, terutama surat-surat yang selalu kita baca dalam salat kita. Wisuratane Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ditakoni qul huwallahu ahad, Allahus somad. Pak. Allahus somad artinya apa? Orang ngerti. Allahus somad. Somad apa ya? Nek tanggaku Pak Somad nyo ngerti, tapi as-somad artinya apa? Sudah bacaan Al-Qur'annya, suratannya enggak lewat dari kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3 kul. Ya. Isinya enggak paham apa kebangetan sih? Ya. Makanya jamaah yang kami hormati, luangkan waktu kita. Syukur-syukur kalau misalnya kita sudah bisa membaca terjemah sampai rampung. Naik ke level berikutnya tafsirnya. Tafsir yang ringkas, ya. Sebelum tafsir yang panjang-panjang. Tafsir ringkas yang bagus itu ada sebuah tafsir namanya tafsir As-Sa'di. Apa? Tafsir As-Sa'di. Jadi kalau sudah jangan carilah ya di toko buku, cari tafsir As-Sa'di, itu gampang. Ya, As-Sa'di, ya, tafsir As-Sa'di, ya, itu gampang. Kalau di buku Arabnya 1 jilid saja. Nggak tahu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia mungkin berjilid-jilid mungkin. Ya, karena biasanya terjemahan itu lebih tebal dibandingkan apa? Dibandingkan buku aslinya. As-Sa'di, S-nya 2. Tafsir As-Sa'di. Ya. Ini adalah level yang keberapa? Level yang ketiga. Nah, kalau sudah paham, baru kita naik ke level yang keberapa? Yang keempat. Apa itu? Mengamalkan isinya. Dan ini adalah target utama, tujuan puncak kita membaca Al-Quran. Ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Terus apa? Hudal lil muttaqin. Apa artinya huda? Petunjuk. Al-Quran itu kitab petunjuk. Lah wong kitab petunjuk kok enggak diamalkan sih? Kok ngapa buku petunjuk enggak diamalkan? Malah kur dipajang tok. Nang ruang tamu nang kiye jarene nggo ngusir setan. Diamalkan, dibaca, diamalkan, difahami. Itulah fungsinya Al-Quran. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Isra itu kan dari mana ke mana? Madinah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Nah, ketika Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah isi neraka.
Di antara yang ditampakkan kepada Nabi SAW adalah dua orang. Satunya terlentang, satunya berdiri membawa batu yang besar. Yang terlentang tadi pasrah terlentang, yang berdiri membawa batu besar. Kemudian setelah batu itu pas di atas kepala orang yang terlentang, batu itu dijatuhkan. Mablek, piar. Kepala yang orang terlentang tadi pecah, berantakan, otaknya keluar, dah. Terus batu tadi gelundung. Setelah gelundung, orang yang berdiri tadi cepat-cepat ngambil batu tadi. Balik lagi, begitu balik kepala orang yang terlentang sudah sempurna lagi. Dilemparkan lagi, biar pecah lagi, gelundung lagi. Terus seperti itu. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Orang ini disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril atau kepada malaikat yang mengantar beliau, ini orang kenapa? Apa yang dulu dilakukan di dunia? Dijawab, rajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Ini orang di dunianya dulu pintar baca Al-Qur'an. Sering baca Al-Qur'an. Fanama anhu bil-lail. Tapi malamnya enggak digunakan untuk baca Al-Quran. Maksudnya dia punya hafalan tapi enggak dipakai untuk sholat, alias ora sholat. Walam ya'mal fihi bin nahar. Siang harinya tidak mengamalkan apa yang dia baca. Ya. Makanya ini bukan sesuatu yang remeh, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Sudah masuk belum? Belum. Sudah apa? Nanti kita akan bacakan hadis Nabi yang lainnya. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang kami hormati. Orang yang banyak baca Al-Quran itu harus kelihatan efeknya di dalam kehidupan keseharian dia. Bukan sekedar dia mengurung diri rumah di masjid baca Al-Quran, lantas masyarakat tidak bisa merasakan dampak dari dia membaca Al-Quran. Perhatikan contoh yang dikasih oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diteladankan oleh Nabi kita SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Di luar Ramadan beliau manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, beliau bukan hanya paling dermawan, tapi menjadi manusia yang amat sangat dermawan sekali. Berarti di bulan Ramadan beliau melejitkan kedermawanannya sampai ke puncaknya. Kenapa? Hina yalqahu Jibril. Karena beliau setiap malam ketemu sama malaikat Jibril. Untuk apa? Yudari suhul Quran. Untuk membaca setoran hafalan Al-Quran Rasulullah kepada siapa? Malaikat Jibril. Para ulama kita sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, diterangkan apa korelasi antara Nabi baca Al-Quran kepada malaikat Jibril, disetorkan kepada malaikat Jibril setoran hafalan, dengan efeknya di siang hari beliau menjadi sangat dermawan. Korelasinya adalah bahwa beliau membaca Al-Quran kemudian dipraktekkan di dalam kesehariannya. Karena baca surga, neraka, akhirat, akhirnya beliau termotivasi, lebih termotivasi lagi untuk beramal, membantu orang lain.
Makanya Imam Az-Zuhri rahimahullah beliau menyampaikan nasihatnya, idza dakhala Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, fa innama huwa qiraatul Qur'an wa it'amut ta'am. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka prioritaskanlah dua amalan, qiraatul Qur'an, apa itu? Baca Al-Qur'an, wa it'amut ta'am, berbagi makanan kepada orang lain. Jadi bukan hanya baca Al-Quran di masjid, nggak pernah memperhatikan orang lain, enggak. Karena kita ini hablum minallah sama hablum minan nas. Ya. Jadi orang baca Al-Quran harus kelihatan efeknya dalam kesehariannya. Baca Al-Quran pelit, sekepriwe. Masuk Ramadan bukan pelit tapi tambah medit. Jadi Rasulullah SAW di luar Ramadan sangat paling dermawan. Begitu masuk Ramadan amat sangat dermawan sekali. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan cuma dermawanannya di bulan Ramadan tok, di luar Ramadan pelit. Ya, jangan. Ya. Maka inilah yang seharusnya kita praktekkan dalam keseharian kita. Jadi kita ulangi, kenapa Ramadan dinamakan bulan Al-Quran? Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan secara total dari mana? Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Aplikasi dari Ramadan bulan Al-Quran berapa level sekurang-kurangnya? 4. Yang pertama, belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak membaca dan menghafalkan. Kemudian yang ketiga, memahami, berusaha. Yang keempat, mengamalkan. Semoga kita bisa betul-betul mempraktikkan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Dan ini adalah pengajian terakhir kita di sebelum bulan Ramadan. Dan Ramadan libur, Syawal juga libur. Insya Allah kita akan masuk lagi tanggal 29 Juli 2016. Sekarang tanggal berapa? 3 Juni. Ya, berarti libur ya 2 bulan lah. Oh, biasanya senang pray. Kayak bocah SD ya. Alhamdulillah Bu Guru rapat. Ya, libur ya. Libur, ustadznya juga butuh ngecas ya. Butuh ngecas. Selama ini kan ngecas orang lain ya. Nah, ini bulan Ramadan ini pengen ngecas diri sendiri, gantian ya. Bulan Ramadan sama bulan Syawal, semoga Allah masih kasih kita kesempatan, umur, kesehatan, taufik dari Allah, kita bisa berjumpa lagi pada akhir bulan Juli insyaallah di hari Jumat tanggal 29 Juli. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.